Suara aku putus-putus nggak, guys? Enggak, Kak. Nggak. Oke. Kita mulai dari awal aja ya. Oke. Kalian udah lihat share screen-nya? Udah, Kak. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita bakal ke materi ekonomi. Yang pertama kita bahas adalah tentang tindakan ekonomi berdasarkan motif dan prinsip ekonomi. Di sini yang pertama ada tindakan ekonomi. Nah, tindakan ekonomi ini berarti manusia ini pasti memerlukan tindakan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama di sini ada tindakan ekonomi rasional. Oke. Tindakan ekonomi rasional ini artinya dia berpikir dengan akal dan perasaan. Jadi bertindak dengan akal dan perasaan. Oke. Di sini kita bisa membedakan mana yang di sini kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk bagi diri kita sendiri. Tuh. Terus ada tindakan ekonomi tidak rasional. Nah, tindakan ekonomi tidak rasional ini, dia ini cenderung lebih mementingkan perasaan puas. Tuh, manusia itu kan identik dengan perasaan yang tidak puas, serakah gitu. Jadi kalau dia udah punya A, terus dia pengen punya B, terus udah punya B, dia pengen punya C. Nah, itu maksudnya. Nah, di sini untuk tindakan ekonomi tidak rasional ini, dia tidak melihat keadaan. Jadi dia hanya mementingkan keinginannya aja. Gitu. Kalau di tindakan ekonomi rasional, dia masih melihat keadaan. Jadi dia masih bertindak sesuai apa yang dia butuhkan aja. Kalau di sini, di tindakan ekonomi tidak rasional, yang nggak butuh pun pasti dia beli. Gitu. Oke, kita lanjut untuk motif ekonomi. Nah, motif ekonomi ini artinya semua kegiatan yang dilakukan orang tertentu didorong oleh suatu alasan. Motif ekonomi ini merupakan faktor-faktor yang mendorong manusia melakukan tindakan ekonomi. Kekuatan yang mendorong suatu tindakan atau kegiatan, demikian pula dalam melakukan tindakan ekonomi. Nah, di sini tindakan ekonomi didorong oleh motif ekonomi yang beragam. Di sini macam-macam. Yang pertama, ada motif ekonomi produsen. Produsen ini artinya orang atau badan yang melakukan kegiatan atau menciptakan ataupun menambah nilai guna barang. Oke, di sini ada beberapa motif tindakan ekonomi produsen. Yang pertama, motif mencari laba. Selain mendorong orang untuk melakukan tindakan ekonomi, motif mencari laba juga mendorong orang untuk melakukan inovasi atau penemuan. Jadi si produsen ini tuh tujuan dia membuat barang atau jasa adalah untuk mencari keuntungan gitu. Di sini contohnya, pada tahun 1975, Bill Gates menemukan program komputer bernama Microsoft yang membuatnya menjadi salah satu orang terkaya di dunia saat ini. Pada umumnya, perusahaan dapat berjaya apabila mereka berhasil melakukan inovasi. Inovasi ini artinya pembaruan ya. Inovasi ini artinya pembaruan. Jadi, misalkan Microsoft yang dulu dengan Microsoft yang sekarang itu berbeda. Itu tampilannya berbeda, fitur-fiturnya berbeda. Jadi, itu fungsinya inovasi. Oke, kita lanjut. Terus ada motif mencari kekuasaan ekonomi. Nah, motif mencari kekuasaan ini ditujukan untuk memperoleh kekuasaan ekonomi dalam masyarakat. Misalnya,
pengusaha-pengusaha yang relatif sudah makmur, sudah maju, masih terus bekerja keras mengembangkan perusahaan dengan harapan mereka dapat menguasai perdagangan yang lebih luas. Jadi untuk yang ini tuh dia mau usaha mereka tuh lebih luas lagi, lebih banyak lagi, sehingga keuntungan yang dia dapat juga lebih banyak lagi. Jadi antara motif yang kedua dengan motif yang pertama ini masih saling berhubungan. Oke, terus motif yang ketiga ini motif sosial. Manusia adalah makhluk ekonomi sekaligus makhluk sosial. Selain memperhatikan kepentingan diri, manusia juga harus memperdulikan sesamanya. Motif sosial muncul karena keinginan untuk menolong sesama manusia, terutama bagi mereka yang membutuhkan. Tindakan ekonomi yang didorong oleh motif sosial, misalnya seorang pengusaha memberi bantuan kepada orang yang terkena musibah, atau juga bisa menyantuni fakir miskin, atau juga bisa dan membangun tempat ibadah. Jadi tujuan dia melakukan tindakan ekonomi ini adalah untuk motif sosial. Tuh. Terus yang keempat, motif memperoleh penghargaan. Jadi dia mau dipuji, mau disanjung. Tuh. Kayak contohnya di sini seorang manajer atau pengusaha tetap melakukan kegiatan ekonomi dengan kerja keras. Walaupun keuntungan dan kemakmuran sudah diraihnya. Hal ini dilakukan agar ia tampil sebagai manajer yang andal dan disegani. Prestasi ini tidak jarang membuahkan penghargaan dari pemerintah maupun kalangan perusahaan. Ini untuk perusahaan yang memang sudah besar ya dan sudah banyak dikenal orang. Kayak misalnya, contohnya, manajer tersebut digolongkan ke dalam top manajer versi sebuah majalah ekonomi. Dan perusahaan yang dipimpinnya menerima penghargaan dari pemerintah. Memperoleh penghargaan merupakan salah satu cara pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri. Jadi, tujuannya di sini adalah ingin dipuji, ingin disanjung. Karena setiap manusia pasti suka dengan yang namanya pujian. Terus selanjutnya, ada motif ekonomi konsumen. Nah, konsumen di sini juga punya motif. Jadi bukan hanya produsen, konsumen pun memiliki motif sendiri untuk melakukan tindakan ekonomi. Yang pertama, memperoleh kepuasan yang optimal. Jadi motif utama konsumen dalam mengkonsumsi barang dan jasa untuk memperoleh kepuasan yang seoptimal mungkin. Kepuasan ini diperoleh karena barang dan jasa memiliki daya guna yang beraneka ragam sesuai dengan kebutuhan manusia. Jadi arti dari memperoleh kepuasan yang optimal ini, jadi dia butuh barang itu. Nah, ketika dia beli barang itu, ternyata barang itu sesuai dengan apa yang dia mau, sesuai dengan apa yang diharapkan, sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Nah, ini arti dari memperoleh kepuasan yang optimal. Oke. Terus motif yang kedua di sini agar dapat bertahan hidup. Oke. Apa yang terjadi seandainya kita tidak makan dan minum? Kan? Nah, di sini fungsi untuk motif yang ini agar dapat bertahan hidup ini contohnya kayak membeli makanan dan minuman, terus membeli pakaian gitu. Jadi intinya yang berhubungan dengan pertahanan hidup. Oke, kita lanjut. Agar diterima dalam lingkungan masyarakat. Nah, biasanya ini tujuannya buat pamer. Nah, siapa di sini yang suka pamer? Ayo. Nah, di sini oke, kita baca teksnya. Terkadang orang mengkonsumsi barang dan jasa hanya demi mendapatkan pengakuan dalam lingkungan tertentu. Misalnya,
seorang artis merasa perlu memakai baju rancangan desainer terkenal agar tetap memiliki citra di kalangan artis. Jadi karena si artis-artis lainnya pakai karya desainer terkenal, supaya dia dianggap, supaya dia bisa berbaur dengan yang lainnya, dia akhirnya memakai juga pakaian dari desainer ternama. Gitu. Jadi supaya dia dapat pengakuan dari yang lainnya, supaya dia bisa bersosialisasi, berteman atau dekat dengan yang lainnya. Gitu. Oke, terus contoh kecilnya misalkan di sini untuk berpakaian seragam. Nah, kalau di sekolah semuanya pakai seragam kan? Kalau misalkan kamu gak pakai seragam, gimana rasanya? Diakuin sebagai anak sekolahan bukan? Bukan kan? Nah, ini maksudnya di sini. Contoh kecil dari agar diterima dalam lingkungan masyarakat. Lalu selanjutnya, agar status sosialnya naik di mata masyarakat. Ini juga sama, tujuannya untuk pamer. Oke? Sebagian orang berpendapat bahwa agar menjadi terpandang dan dihargai dalam masyarakat, harus memiliki kekayaan melebihi orang lain. Hal ini mendorong mereka untuk melakukan tindakan konsumsi yang berlebihan. Misalnya, memiliki mobil lebih dari kebutuhan. Oke, jadi dia butuhnya cuma satu. Cuma karena teman-temannya punya banyak, akhirnya dia beli lagi. Padahal dia aslinya butuhnya cuma satu. Gitu. Terus, membeli tanah di beberapa tempat. Nah, ini beli tanahnya bukan cuma sekedar investasi. Kalau untuk investasi kan berarti itu untuk tabungan nanti, ya kan? Untuk tabungan dia. Nah, kalau ini dia beli tanahnya cuma pamer. Wah, contohnya gini loh, si dia punya tanah berhektar-hektar. Wah, dia nggak punya. Wah, karena dia nggak punya, akhirnya dia beli juga. Karena teman-temannya punya, atau karena tetangganya punya. Gitu. Oke. Terus mengoleksi perhiasan. Nah, ini juga mengoleksi perhiasannya bukan dengan tujuan investasi atau bukan dengan tujuan menabung. Jadi dia pakai perhiasan tuh untuk pamer. Antingnya panjang banget, sampai 5 meter gitu kan misalnya. Terus gelangnya, sampai banyak banget, full satu tangan. Jarinya, semua jari ada cincin gitu misalnya ya. Terus, dan barang-barang mewah lainnya. Oke, ditinjau dari segi ekonomi. Ditinjau dari segi ekonomi, gaya hidup yang demikian memang tidak efisien, jadi nggak bagus. Fungsi sosial kekayaan tersebut kurang bermanfaat bagi orang banyak, kecuali jika kekayaannya disimpan di bank sehingga bisa dipinjam oleh usaha untuk agar dia diakui di masyarakat kalau dia punya status sosial tinggi. Oke, selanjutnya ada motif ekonomi distributor. Nah, distribusi ini artinya segala kegiatan yang berhubungan dengan penyaluran barang dan jasa. Lalu orang atau lembaga yang melakukan distribusi ini melakukan distribusi. Nah, para distributor mau bersusah payah menyampaikan barang-barang dan jasa dari pihak produsen ke pihak konsumen. Apa yang menggerakkannya? Apabila mereka tidak mendapat balas jasa, mungkinkah mereka mau melakukannya? Nah, di sini nggak berbeda dengan produsen. Motif distributor dalam melakukan tindakan ekonomi, cara untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya. Oke, jadi kalau si produsen itu yang membuat barang atau jasa, si distributor ini tuh yang menyalurkannya. Jadi dia yang menyalurkannya ke konsumen. Gitu. Distributor pedagang dengan harga pokoknya.
distribusi yang tidak semata-mata bertujuan mencari laba. Lembaga ini sering kamu kenal sebagai koperasi. Koperasi merupakan badan kepentingan para anggotanya. Keuntungan yang diperoleh akan dikembalikan kepada anggota dalam bentuk SHU. Misalnya, koperasi unit desa atau yang biasa disingkat KUD, dan koperasi di sekolah. Koperasi unit desa aktif mendistribusikan barang-barang lebih murah. Di sini jelas bahwa kegiatan koperasi bukan untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya. Dalam perkembangan selanjutnya, motif ekonomi ini dibagi menjadi dua macam. Oke. Jadi motif ekonomi ini juga dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, motif intrinsik, yaitu motif yang datang dari dalam dirinya sendiri, dari dalam. Misalnya, orang membutuhkan makanan karena lapar. Oke, karena itu udah dari dirinya sendiri ya. Terus ada motif ekstrinsik, yaitu motif yang datang dari luar. Misalnya, contohnya, seseorang yang menginginkan makanan dan barang, tetapi karena adanya pengaruh dari orang lain, ia melakukan tindakan ekonomi. Jadi dia mau beli sesuatu tuh ada pengaruh dari orang lain. Misalkan, aku pengen makan basreng, pengen makan cilor. Ya udah. Nah, terus ternyata dia lagi duduk sama temennya, dia ngajakin temennya, jajan yuk, jajan basreng, jajan cireng, jajan bilot. Terus kata temannya, enggak mau jajan cilong aja. Yaudah deh, kita jajan cilong. Nah, itu namanya motif ekstrinsik. Jadi, dapat rayuan dari orang lain. Itu. Oke, terus kita lanjut ke prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi ini adalah pedoman dalam melakukan tindakan ekonomi bagi produsen, konsumen, dan distributor. Prinsip ekonomi pada dasarnya merupakan tindakan memperoleh hasil yang maksimal dari pengorbanan yang telah kita lakukan. Selain bertindak atas motif ekonomi, suatu tindakan ekonomi umumnya menganut prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi ini menjadi landasan bertindak dalam mengambil keputusan penggunaan atau pengalokasian sumber daya agar dicapai hasil yang optimal. Intinya, penggunaan atau pengalokasian sumber daya itu harus efisien, jadi harus sesuai yang dibutuhkan. Dengan kata lain, efisien itu pada dasarnya merupakan inti dari prinsip ekonomi. Oke, di sini ada ciri-ciri prinsip ekonomi. Yang pertama, mengutamakan kebutuhan yang sifatnya lebih penting dan mendesak. Nih, jadi harus beli yang lebih penting dan mendesak. Jadi kalau yang nggak terlalu penting itu nggak boleh beli. Bukannya nggak boleh beli, jadi depending aja dulu. Jadi beli yang penting aja dulu. Yang dua, bersikap hemat dan tidak boros dalam tindakannya. Nih, boros. Why? Kalau kita boros, kita nggak punya simpanan uang. Kalau kita nggak punya simpanan uang, jika nanti suatu saat di masa yang akan datang terjadi sesuatu yang membutuhkan banyak uang, sedangkan kita nggak ada persiapan, di situ pasti akan bingung. Itu tujuannya. Oke, yang ketiga, melakukan tindakan ekonomi dengan pertimbangan yang matang. Nah, gitu. Jadi, sebelum kita beli sesuatu, sebelum mengambil keputusan, kita harus berpikir matang-matang. Butuh banget nggak sih barang itu? Tuh.
kita butuh barang itu, tapi butuh banget nggak sih? Kalau memang sekiranya masih minjem, kalau memang sekiranya masih bisa minjem, ya udah minjem. Toh misalnya barang yang mau kita beli itu nggak dipakai setiap hari, misalnya. Tuh. Contoh, kalian di sekolah disuruh bawa raket, tapi di rumah nggak punya raket. Terus mau beli, nah di situ mikir-mikir dulu, aku butuh raket. Tapi raket ini nggak aku pakai setiap hari. Jadi kira-kira lebih baik aku beli atau minjem. Nah, ini namanya melakukan tindakan ekonomi dengan pertimbangan yang matang. Oke, selanjutnya yang keempat, senantiasa mempertimbangkan setiap tindakan ekonomi yang dilakukan. Nah, di sini hampir mirip-mirip ya, kayak poin nomor 3. Jadi di poin nomor 4 ini tuh dia mempertimbangkan lagi keuntungan dan kerugian yang dia dapat gitu. Kayak contohnya yang tadi, kalau dia beli raket, dia punya raket. Jadi kalau misalkan sewaktu-waktu disuruh bawa raket, dia udah punya, nggak perlu cari pinjaman lagi. Tapi kalau misalkan dia beli, duit buat beli raketnya, duit simpenannya akhirnya kepake buat beli raket gitu loh. Atau uangnya berkurang untuk beli raket gitu. Oke. Prinsip ekonomi juga menuntun pelaku ekonomi untuk yang pertama, berusaha dengan biaya atau pengorbanan tertentu untuk memperoleh hasil. Terus yang kedua, berusaha dengan biaya atau pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil tertentu. Tuh. Oke, lanjut. Prinsip ekonomi ini berlaku untuk semua tindakan ekonomi, baik produksi, konsumsi, maupun distribusi. Lalu untuk prinsip ekonomi produsen. Oke. Kita udah tahu motif ekonomi produsen itu apa aja. Kan tujuan utamanya adalah untuk mencari laba atau keuntungan sebanyak mungkin. Nah, motif ini memperhitungkan dengan baik antara pengorbanan dan hasil yang diharapkan. Jadi, artinya modal yang dia keluarin dengan pemasukan yang dia dapat itu harus sesuai dengan yang diharapkan. Kalau misalkan dia modalnya lebih banyak, tapi ternyata keuntungan yang dia dapat lebih sedikit dari modal yang dia keluarkan, itu berarti dia bisa rugi. Nah, kalau begitu berarti dia tindakan ekonominya tidak sesuai. Tuh. Disinilah pentingnya produsen mengetahui dan menerapkan prinsip ekonominya. Prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi menjadi dasar berpikir dalam menghasilkan barang dan jasa sebanyak-banyaknya dengan biaya produksi atau pengorbanan tertentu. Sebaliknya, dengan biaya produksi dan pengorbanan yang serendah-rendahnya, dapat dihasilkan sejumlah barang serta jasa tertentu. Jadi maksudnya gini loh, kalau modalnya banyak, kalian pasti mau bikin produknya banyak, ya kan? Misalkan gini deh, kalian punya modal misalkan 100.000, mau bikin donat, donat itu mau dijual misalnya. Dari 100.000 itu kalian dapat 50 donat misalkan. Nah, berarti kan untung yang kalian dapat ya sekian kan. Nah, terus kalau misalkan beda lagi kalau kalian modalnya 50.000. Modal 100.000 dengan modal 50.000, otomatis donat yang jadi dengan modal 50.000 itu lebih sedikit dari yang modal 100.000. Gitu. Jadi kalau modalnya banyak, untungnya banyak, modalnya sedikit, untungnya juga sedikit. Seperti itu artinya. Oke.
Yang selanjutnya, oleh karena itu, sebelum memulai usaha, produsen harus pertimbangkan hal-hal berikut. Bentar ya. Oke, yang pertama, barang dan jasa apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi kita harus survei ke pasar, bukan survei ke pasar-pasar tradisional ya. Jadi survei ke masyarakat. Jadi masyarakat itu butuhnya apa sih? Misalkan makanan. Nah, kalau makanan berarti lagi ngetrennya apa sih? Nah, terus daya belinya biasanya masyarakatnya itu mereka ini lebih suka apa? Tuh kan biasanya antara yang di pedesaan dengan yang di daerah perkotaan kan biasanya seleranya itu berbeda. Tuh kalau misalkan target kalian menjual di daerah pedesaan, berarti sesuaikan dengan selera orang yang ada di pedesaan. Tuh. Misalkan gini, kalian mau jual sushi misalkan. Sushi, masakan Jepang. Kalau orang kota itu kan biasanya udah biasa dengan masakan Jepang ya. Lidahnya sudah biasa. Bahkan mereka itu banyak yang suka sushi. Nah, kalau orang desa, biasanya nggak semuanya suka. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau jualan sushi, berarti sektor usaha yang paling tepat adalah di daerah perkotaan, bukan di daerah pedesaan. Gitu maksudnya. Oke, terus selanjutnya, dua. Yang kedua, di mana barang dan jasa tersebut dihasilkan. Nah, jadi di sini kalian harus menentukan lokasi. Setelah menentukan survei marketing, survei ke masyarakat langsung, atau melihat apa yang lagi ngetrend, selanjutnya kalian harus mikirin, oh ini mau diproduksi di mana nih? Di rumah kah? Atau di tempat lain kah? Misalkan di ruko, rukonya itu mau beli kah? Atau mau sewa kah? Jadi seperti itu. Atau misalkan kalau mau bikin pabrik, pabriknya mau beli kah? Beli jadi, udah ada bangunan, atau mau beli tanahnya aja, terus dibangun sendiri, atau mau sewa aja bangunannya, gitu. Jadi ini dia harus menentukan di mana lokasinya. Oke. Nah, terus setelah menentukan lokasinya, pertimbangkan juga apakah berdasarkan ketersediaan bahan baku, kemudahan transportasi, atau kedekatan dengan konsumen. Nah, jadi misalkan kalian udah dapat lokasinya nih, tapi lokasinya jauh dari jalan raya. Nah, kalau kayak gitu kan aksesnya kan jadinya terbatas. Udah jauh dari jalan raya, jalanannya tuh nggak muat mobil ataupun motor, cuma bisa untuk jalan kaki aja misalkan. Nah, kalau kayak gitu kan percuma, ya kan? Aksesnya jadi terbatas. Terus bahan bakunya, oke, misalkan kalian ngambil bahan bakunya dari Jakarta, tapi kalian buka PT-nya atau perusahaannya atau usaha kalian di Bekasi misalkan. Nah, berarti kan dari bahan baku itu kan jauh banget ya dari Jakarta ke Bekasi. Nah, berarti butuh biaya ongkos kirim lagi, ya kan? Atau kalau misalkan kalian yang mau belanja sendiri juga kan kalian juga butuh transport untuk ke sananya. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan. Nah, terus kedekatan dengan konsumen. Dekat nggak sama pasar? Nah, tujuan kita ini kemana? Apakah mau langsung dipasarkan di pasarnya? Apakah kita mau buka gerai sendiri atau toko sendiri? Tuh. Kalau aku mau buka toko sendiri, letaknya mau di mana kah? Apakah di pinggir jalan raya atau di sekitar kantor desa atau segala macam? Gitu. Oke,
Terus yang ketiga, bagaimana cara menghasilkan produksi yang paling efisien? Nah, dalam berproduksi, produsen selalu berusaha menekan biaya yang serendah-rendahnya dengan tetap memperhatikan kualitas barang yang dihasilkan. Produsen tidak mungkin mengurangi penggunaan tenaga kerja atau bahan mentah di bawah standar kebutuhan produksi. Jadi, produsen harus mengusahakan teknik produksi yang paling efisien serta menghindari penggunaan sumber daya yang sia-sia. Apalagi biaya tersebut tidak dapat ditekan. Produsen berusaha agar dengan biaya produksi tertentu diperoleh produktivitas yang sebesar-besarnya. Nah, maksud dari poin nomor 3 ini, jadi kalian harus tahu cara penggunaan bahan baku itu seperti apa. Misalkan kalian mau buka pabrik tekstil, atau misalkan kalian mau buka toko baju, kalian ngejahit baju. Nah, dari kain yang dijahit menjadi baju itu kan masih ada sisa-sisa kain kecil-kecilnya itu loh. Nah, sisa-sisa kain kecilnya itu kan bisa dijadiin aneka ragam barang. Misalkan bisa dijadiin selimut, jadi selimut kain perca, dijahit sama motif-motif yang lain. Atau bisa jadi isian boneka atau bantal. Atau bisa jadi baju-baju anak kecil atau aksesoris dan segala macam. Nah, gitu. Jadi harus pemanfaatan semaksimal mungkin dengan modal serendah mungkin. Jadi misalkan kalian modal kainnya 2 meter itu 100.000. Tapi kalian jadi bajunya itu dengan modal semua tenaga, listrik, ya kan, segala macam, kalian jual bajunya 85.000. Berarti kan masih rugi 15.000. Nah, untuk menekan kerugian itu berarti kalian harus menggunakan sisa-sisa kain yang tidak dipakai untuk mendapatkan keuntungan. Jadi ini maksudnya seperti itu. Nah, terus untuk prinsip ekonomi konsumen. Konsumen selalu berusaha memenuhi semua kebutuhannya hingga seimbang. Tentu, semua itu tidak bisa diperoleh secara gratis. Konsumen harus memberikan pengorbanan berupa uang, padahal uang atau anggaran yang tersedia untuk membeli barang dan jasa jumlahnya terbatas. Oleh karena itu, konsumen perlu menerapkan prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi. Dengan memegang prinsip ekonomi, konsumen selalu berusaha untuk memperoleh kepuasan sebesar-besarnya dari penggunaan barang dan jasa dengan pengorbanan atau anggaran tertentu. Sebaliknya, dalam pengorbanan yang sekecil-kecilnya diperoleh tingkat kepuasan tertentu. Oke. Si konsumen ini juga sama, guys. Kalau si produsen tadi kan dia modal sekecil-kecilnya dapat untung besar. Nah, si konsumen juga sama. Dia mau beli barang dengan harga murah, tapi mau dapat kualitas yang bagus. Gitu. Nah, disinilah prinsip ekonomi dibutuhkan. Gitu. Jadi si konsumen ini juga harus pintar-pintar memilah-milah barang. Oke. Selanjutnya. Ayo di sini siapa yang speakernya belum di-mute? Ayo di-mute dulu, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Cinta-cinta. Ayo kita lanjut untuk kegiatan ekonomi. Tadi kita udah belajar tentang motif dan prinsip ekonomi.
Sekarang kita belajar tentang kegiatan ekonomi. Cinta, ini mikrofonnya siapa ya? Ayo dong dimatiin dong, baby. Nah ya, pinter. Oke, kita lanjut. Untuk kegiatan ekonomi ini artinya merupakan semua bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh manusia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang beraneka ragam. Sedangkan untuk kegiatan pokok ekonomi meliputi kegiatan produksi, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi. Kegiatan konsumsi dilakukan oleh pihak konsumen, kegiatan produksi dilakukan oleh pihak produsen, sedangkan kegiatan distribusi dilakukan oleh pihak distributor. Pihak konsumen bisa memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Hal ini disebabkan oleh karena produsen membuat barang atau jasa sebagai alat pemuas kebutuhannya. Lalu, mengapa produsen berani membuat barang atau jasa? Nah, hal ini dikarenakan pihak produsen memperoleh permintaan dari konsumen. Adapun fungsi pokok distribusi adalah untuk mempermudah bagi produsen untuk menyalurkan barang atau jasa hingga sampai ke tangan konsumen. Lalu untuk kegiatan konsumsi. Untuk kegiatan konsumsi ini, pengertian konsumsi adalah suatu kegiatan manusia memakai atau menggunakan atau juga mengurangi atau juga bisa menghabiskan nilai guna suatu barang dan jasa dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada waktu barang dan jasa dipakai untuk memenuhi kebutuhan, maka nilai gunanya akan menjadi berkurang. Dan pada akhirnya akan menjadi habis. Contohnya kalau kalian makan. Kalau kalian makan roti atau makanan apapun itu, kalian pasti habiskan sampai habis. Nah, itu maksudnya. Kalau si rotinya atau si makanannya udah habis, terus kalian lapar, kalian pasti beli lagi. Nah, itu. Begitu maksudnya, oke? Lalu, contoh lainnya misalkan pemakaian tas sekolah. Nilai guna dari tas sebagai alat untuk membawa buku dan perlengkapan sekolah lainnya dikatakan habis jika tas tersebut telah rusak dan tidak bisa dipakai lagi. Tujuan konsumsi adalah untuk memenuhi semua kebutuhan hidup manusia, sehingga akan dicapai kehidupan yang makmur dan sejahtera. Kondisi makmur dan juga sejahtera merupakan hal yang diimpikan oleh setiap orang. Adapun sifat dari konsumsi barang bisa bersifat langsung ataupun bersifat tidak langsung. Pada konsumsi secara langsung, pada umumnya adalah untuk barang yang sekali habis pakai. Contohnya, makanan, minuman, dan juga sejenisnya. Sedangkan untuk secara tidak langsung adalah umumnya barang modal atau barang yang bisa untuk dipakai berulang kali. Misalnya mesin jahit, mobil, robot rumah tangga, dan lain-lain. Nah, di sini ada ciri-ciri benda konsumsi. Yang pertama, diperlukan pengorbanan. Iya, jadi kita harus mengorbankan uang kita ya untuk membeli barang atau jasa. Jadi kita harus ngorbanin duit untuk dapat makanan. Gitu. Lalu, benda tersebut ditujukan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh, makan ditujukan untuk bisa bertahan hidup. Lalu, manfaat, nilai, ataupun volume dari benda-benda yang dipakai akan habis sekaligus atau bertahun
bertahap. Nah, di sini ada faktor yang mempengaruhi konsumsi. Yang pertama, dari pendapatan, penghasilan, atau uang yang kita punya. Nah, pendapatan merupakan faktor utama yang mempengaruhi pada perbedaan tingkat konsumsi di masyarakat. Besar dan kecilnya pendapatan suatu masyarakat memiliki pengaruh kepada perilaku konsumsi masyarakat tersebut. Apabila semakin besar pendapatan dari seseorang, maka akan semakin besar juga kecenderungannya untuk melakukan kegiatan konsumsi barang. Begitupun sebaliknya, semakin kecil pendapatan seseorang, maka akan semakin kecil juga kecenderungan tingkat konsumsinya. Jadi contohnya gini, buat orang yang punya uang banyak, dia pasti punya bajunya banyak, contohnya gitu. Buat orang yang penghasilan sedikit, punya uangnya sedikit, bajunya sedikit. Oke, itu contohnya ya. Terus, harga diri terhadap lingkungan. Nah, hal ini dilakukan supaya harga dirinya tidak jatuh di masyarakat, supaya dianggap mampu membeli suatu barang atau jasa, karena seseorang terkadang akan merasa malu jika ia tidak memiliki barang yang dimiliki oleh orang lain, sehingga akan mendorongnya untuk membeli barang yang sama, bahkan bisa dengan harga yang lebih mahal. Oke, jadi di sini adalah contohnya, dia mau punya, dia malu nggak punya, orang-orang punya, dia nggak punya. Contohnya motor. Wih, tetangga punya motor nih. Wih, teman punya motor nih. Yah, kok gue nggak punya motor? Gitu. Nah, maksudnya gitu. Wih, teman punyanya motor Beat. Wih, tetangga punyanya motor Vario. Wih, aku mau beli motor PCX saja. Gitu. Jadi, dia bisa beli yang lebih mahal. Tergantung kemauan dan pendapatan dia. Tahu misalkan, wih, teman punya HP yang kameranya ada 3 nih. Wih, aku kameranya masih 1, beli ah. Temanku beli HP harganya 2 juta. Aku mau beli yang harga 5 juta. Nah, contohnya kayak gitu ya. Terus, 3, ketamakan dan kesombongan. Ini serakah ya. Serakah. Oke. Seseorang yang bertingkah laku akan menimbulkan sesuatu keinginan untuk membeli barang yang belum ia miliki. Orang tersebut memiliki anggapan bahwa jika mempunyai barang yang belum dimiliki oleh orang lain, maka dirinya merasa lebih dari yang lain. Oke. Jadi ini serakah, sombong. Jadi dia mau pamer. Misalkan teman-teman kalian belum punya laptop nih. Aku mau punya laptop, teman-temanku nggak punya laptop. Nanti aku kasih tahu deh ke mereka, hey teman-teman, aku punya laptop, lihat nih, gitu. Jadi tujuannya adalah untuk pamer. Oke, yang keempat, harapan pendapatan tinggi di masa yang akan datang. Hal ini berkaitan dengan hutang. Oleh karena adanya harapan terhadap kenaikan pendapatan, maka seseorang akan berusaha untuk mencari pinjaman dalam rangka berbelanja, sehingga konsumsinya akan meningkat. Jadi gini loh, ini hutang ya. Jadi teman-teman punya laptop, aku nggak punya laptop, aku pengen punya. Jadi aku mau ambil kredit aja, jadi aku bayarnya nyicil. Nah, jadi kalau misalkan aku ngumpulin uang, sebulan dapat segini, berarti bisa dong aku beli, bisa dong aku punya laptop, nah gitu contohnya. Oke. Lalu untuk tingkat pendidikan. Biasanya orang yang memiliki pendidikan yang tinggi, maka konsumsinya akan lebih besar jika dibandingkan dengan orang yang memiliki pendidikan yang rendah. Contoh, seorang siswi SMP berbeda tingkat konsumsinya jika dibandingkan dengan seorang mahasiswa.
Kalau SMP, biasanya dia kebutuhannya nggak terlalu banyak dibandingkan seorang mahasiswa. Atau misalkan kebutuhan kalian dengan adik kalian. Gitu. Kan adik kalian masih SD, kalian SMP. Kalian kan SMP pelajarannya banyak, berarti kalian butuh buku 2 pak misalkan. Adik kalian SD pelajarannya sedikit, butuh bukunya 1 pak. Jadi itu contohnya. Oke, lalu selanjutnya adalah tempat tinggal. Sebagai contoh adalah di masyarakat desa akan memiliki tingkat konsumsi yang lebih rendah jika dibandingkan dengan mereka yang tinggal di daerah perkotaan. Contoh lainnya adalah seseorang yang tinggal di daerah dingin akan berbeda konsumsinya dengan daerah yang beriklim panas. Nah, jadi tergantung tempat tinggal. Kayak kita ambil contoh yang di sini. Kalau dia tinggal di daerah yang dingin, pasti dia butuhnya penghangat ruangan dong, pemanas ruangan. Kalau yang tinggal di daerah panas, berarti dia butuhnya AC dong. Nah, gitu. Itu contohnya. Oke, lanjut. Terus umur dan jenis kelamin. Umur juga termasuk faktor yang mempengaruhi pola konsumsi seseorang atau masyarakat. Orang tua akan berbeda konsumsi jika dibandingkan dengan anak-anak. Begitu juga untuk jenis kelamin. Laki-laki akan berbeda konsumsinya jika dibandingkan dengan seorang perempuan. Jadi untuk umur ini dan jenis kelamin, sama kayak tadi ya, sama kayak yang sebelumnya aku bilang, kalau sekolah, paling kebutuhan kalian itu cuma untuk uang jajan. Ya kan? Pengeluaran kalian hanya untuk uang jajan. Kalau orang tua itu berarti kebutuhannya adalah untuk menghidupi dirinya sendiri dan untuk menghidupi keluarganya. Gitu. Terus untuk perbedaan konsumsi jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Contohnya gini, kalau laki-laki itu kan biasanya nggak pakai skincare. Kalau perempuan itu pakai skincare. Gitu contohnya. Jadi, misalkan si laki-laki sama si perempuan, misalkan penghasilan sebulannya 1 juta. Si laki-laki karena dia nggak pakai skincare, berarti 1 juta itu utuh. Nah, kalau si perempuan karena dia pakai skincare, berarti uang 1 jutanya itu nggak utuh. Gitu. Oke, terus kita lanjut ke nilai guna barang. Nilai guna barang, kegunaan barang atau jasa yang diakibatkan oleh kegiatan produksi dapat dikelompokkan menjadi 6. Yang pertama, kegunaan bentuk. Artinya, suatu barang akan mempunyai kegunaan apabila telah mengalami perubahan bentuk. Contoh, kulit sapi telah berubah bentuknya menjadi jaket, tas, sepatu, ataupun dompet. Lalu ada kegunaan tempat. Suatu barang akan mempunyai kegunaan bila barang tersebut telah berpindah tempat. Misalnya, pasir sungai setelah dipindahkan ke toko bahan bangunan untuk membangun rumah. Jadi awalnya pasirnya ada di sungai, diangkutin pakai truk, terus dipindahin ke toko bangunan, terus di toko bangunan dijual ke masyarakat, nah masyarakat beli untuk membangun rumah. Itu. Lalu yang ketiga, kegunaan waktu. Suatu benda akan lebih berguna kalau digunakan pada waktu yang tepat. Misalnya, jas hujan dan payung digunakan saat hujan. Terus, kegunaan milik. Suatu benda memiliki kegunaan apabila telah dimiliki secara sah. Contoh, buku pelajaran yang kalian beli di toko buku, fungsinya untuk dipelajari di sekolah. Gitu. Yang kelima, kegunaan pelayanan.
Suatu barang akan lebih berguna bila ada pelayanan dari pihak lain. Contohnya, radio akan mempunyai kegunaan bila ada jasa pelayanan. Jadi kalau nggak ada jasa pelayanan radio, kita nggak bisa dengerin radio. Gitu. Terus, kegunaan dasar. Suatu barang akan memiliki nilai guna apabila telah mengalami proses produksi untuk dijadikan bahan dasar dalam proses produksi berikutnya. Contoh, kapas dipintal menjadi benang, sedangkan benang akan dijadikan dasar pembuatan tekstil atau kain, atau baju, atau pakaian. Seperti itu. Terus ada faktor-faktor produksi. Yang pertama, ada faktor produksi alam. Jadi tergantung alam. Segala yang disediakan alam, baik langsung maupun tidak langsung, dapat digunakan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup guna mencapai kemakmuran. Contoh, tanah kita pakai untuk membangun rumah. Jadi kita bangun rumah di atas tanah, ya kan? Air kita pakai untuk minum dan mencuci, sinar matahari untuk menjemur pakaian, udara untuk bernafas, tumbuhan untuk kita makan, hewan juga sama, dan barang-barang tambang lainnya yang kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, ada faktor produksi tenaga kerja. Ini merupakan pelaksanaan dalam kegiatan produksi. Tenaga kerja sangat diperlukan untuk mengolah sumber daya alam dan meningkatkan nilai guna suatu benda. Tenaga kerja ini meliputi atau dibagi menjadi yang pertama, yang mempunyai pengetahuan dan keahlian melalui pendidikan formal tertentu. Misalkan contohnya ada dosen, hakim, polisi, guru, insinyur, dan lain-lain. Terus ada tenaga kerja terlatih. Nah, tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan pengetahuan atau kursus-kursus. Jadi dia punya keterampilan khusus. Contohnya supir, penjahit, montir. Supir berarti kan dia harus bisa mengoperasikan kendaraan. Penjahit berarti dia harus bisa menggunakan mesin jahit. Kalau montir berarti dia harus mengetahui fungsi-fungsi apa aja, kendala-kendala apa aja, dan dia bisa memperbaiki barang yang rusak. Misalkan mau montir kendaraan, berarti dia bisa tahu untuk servis kendaraannya, atau saat kendaraan itu rusak, dia bisa memperbaikinya. Terus ada tenaga kerja kasar. Tenaga kerja yang memperoleh keterampilan hanya dari pengalaman dan kebiasaan saja. Contohnya, kuli angkut, tukang sapi, dan tukang becak. Berarti kalau buruh pabrik atau orang-orang yang kerja di PT, biasanya mereka masuk ke dalam tenaga kerja kasar atau tenaga kerja terlatih. Gitu. Terus di sini produksi modal, faktor produksi modal. Modal menurut pemiliknya. Di sini ada modal perorangan, berarti modalnya cuma dari dia sendiri. Itu nggak ada dari orang lain. Modal masyarakat, berarti modalnya dari orang banyak. Nah, biasanya untuk modal masyarakat ini, dia ini perusahaannya atau lembaganya, dia dimiliki oleh orang banyak. Contohnya di sini adalah koperasi. Oke, yang kedua, modal menurut wujudnya. Ada konkret dan ada
abstrak. Konkret ini artinya modal. Jadi contohnya modal konkret ini kayak barang-barang, misalkan mesin, gitu kan, tenaga kerja. Tuh, kalau abstrak ini artinya modal yang tidak terlihat namun kegunaannya dapat dirasakan. Misalnya uang. Tapi uang ini bukan dalam bentuk fisik kalian pegang, tapi uang ini ada di dalam rekening, ada di bank. Tuh, nah uang ini diputar untuk membeli barang-barang tertentu, tapi beli barangnya itu bukan secara langsung, melainkan secara online. Jadi pembayarannya online melalui transfer. Seperti itu. Terus modal menurut bentuknya, ada modal uang, berarti uang ya. Terus ada modal barang. Kalau modal barang ini berarti contohnya adalah mesin pabrik gitu. Modal uang berupa uang, modal barang berupa barang. Lalu ada modal menurut sifatnya. Ada modal tetap, artinya modal yang dapat digunakan lebih dari satu kali masa produksi. Misalnya, ada mesin, kendaraan, sama gedung. Jadi ini bisa dipakai berkali-kali, ya kan? Nggak mungkin kan gedung kalian sekali pakai, udah langsung pindah ke tempat lain, gitu. Nggak mungkin kan? Karena pindahannya aja capek. Oke. Terus ada modal lancar. Artinya, modal yang habis dalam satu kali proses produksi. Nah, ini contohnya adalah bahan baku yang digunakan. Misalkan ada bahan bakar sama bahan bakunya. Jadi kayak kalian mau bikin perusahaan tekstil, mau bikin perusahaan baju, jahit baju, berarti kalian butuh kain. Nah, kain itu pasti habis dalam sekali produksi. Gitu. Itu contohnya. Terus ada modal menurut sumbernya. Ada modal sendiri, berarti dari diri sendiri, ada modal pinjaman. Lalu ada peningkatan jumlah dan mutu hasil produksi. Yang pertama, peningkatan jumlah dan mutu. Di sini ada intensifikasi, yaitu usaha peningkatan hasil produksi dengan mengoptimalkan faktor-faktor produksi yang sudah ada tanpa menambah faktor produksi. Misalnya, penggunaan fasilitas di sekolah sebagai media pembelajaran dan bersahabat dengan siswa. Lalu ada ekstensifikasi, yaitu usaha peningkatan hasil produksi dengan menambah faktor produksi. Contohnya, seorang pengusaha ingin meningkatkan hasil produksinya dengan menambah mesin pabrik maupun tenaga kerja. Lalu ada diversifikasi, yaitu usaha peningkatan hasil produksi dengan penganekaragaman faktor produksi. Misalnya, petani memanfaatkan sawah yang dia punya dengan ditanami cabai, dan di sela-sela cabai ditanami sayur, sawi, dan kacang tanah. Jadi maksudnya diversifikasi ini tuh nggak cuma memproduksi satu jenis aja, tapi juga jenis yang lain. Kayak misalkan kalian perusahaan tekstil, nggak harus bikin baju aja, tapi juga bisa bikin celana, rok, jilbab, ataupun tas, sepatu, dan lain-lain. Jadi bukan hanya satu jenis, tapi banyak jenisnya. Gitu. Lalu untuk pemanfaatan sumber daya ekonomi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam upaya pemanfaatan sumber daya ekonomi.
Di sini ada pemanfaatan sumber daya yang tidak dapat diperbarui dengan bijaksana. Jadi, kalau misalkan pakai sumber daya yang tidak dapat diperbarui, berarti harus dengan perhitungan matang. Jadi, jangan boros-boros. Itu mesti dihemat. Terus, tenaga kerja dalam pelaksanaan produksi dilakukan secara manusiawi. Jadi, si tenaga kerjanya, si karyawannya ini diperlakukan dengan manusiawi. Jadi, nggak boleh disuruh-suruh. Jadi, misalkan jam kerjanya adalah dari jam 7 sampai jam 4. Terus disuruh lembur sampai jam 9, misalkan jam 9 malam. Nah, dia disuruh lembur tapi nggak dibayar. Nah, itu berarti dia tidak diperlakukan secara manusiawi. Terus selanjutnya, penggunaan modal, baik uang maupun barang, tidak bertentangan dengan agama serta adat istiadat. Jadi maksudnya di sini adalah penggunaan modalnya ini harus jujur, bukan dari hasil korupsi. Tuh. Terus pemanfaatan jiwa kewirausahaan dilakukan dengan menambah penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi, walaupun udah punya usaha, usahanya udah maju, bukan berarti dia harus berhenti belajar. Tuh. Karena seorang pengusaha itu dia masih tetap harus belajar. Jadi, belajar untuk mengembangkan jenis-jenis usaha lain, terus gimana cara orang mengatasi masalah yang ini, masalah yang itu. Nah, jadi itu namanya jiwa kewirausahaan. Jadi dia harus terus belajar. Jangan hanya puas dengan hasil yang ada. Walaupun hasilnya sudah bagus, hasilnya sudah banyak, tetap masih harus belajar. Terus, tidak melakukan eksploitasi yang dapat menghancurkan faktor produksi alam. Maksudnya di sini adalah penggunaannya itu sewajarnya aja. Kayak misalkan menambang pasir di sungai, ya udah nambang pasirnya sewajarnya aja. Bukan semua pasir yang ada di sungai di satu tempat itu dikerukin semua sampai nggak ada pasirnya. Jangan seperti itu ya. Jadi harus memperhatikan kondisi alamnya juga. Jangan sampai alamnya itu sampai rusak. Lalu di sini ada saling menguntungkan agar tidak merugikan pengguna faktor produksi. Jadi harus sama-sama saling menguntungkan. Jadi contohnya karyawannya dipekerjakan, lalu kita bayar. Nah, bayarannya itu harus sesuai. Gitu. Terus selanjutnya ada kegiatan distribusi. Nah, kegiatan distribusi. Kita bahas pengertian distribusi tadi udah ya. Distribusi itu kegiatan penyaluran hasil produksi. Terus orang yang melakukan atau lembaga yang melakukan disebut distributor. Lalu di sini untuk fungsi distribusi yang pertama ada fungsi pertukaran. Artinya di mana kegiatan pemasaran atau jual beli barang atau jasa yang meliputi pembelian, penjualan, dan pengambilan risiko. Untuk mengatasi risiko bisa dilakukan dengan menciptakan situasi dan kondisi pergudangan yang baik, mengasuransikan barang dagangan yang akan dan sedang dilakukan. Ayo ini mikrofonnya siapa ya, baby? Di-mute dulu ya, baby. Kasihan teman-teman yang lainnya nggak kedengeran. Ayo, di-mute dulu. Oke, kita lanjut ya.
Untuk fungsi penyediaan fisik, ini berkaitan dengan penyediaan barang dagangan dalam jumlah yang tepat, mencangkup masalah pengumpulan, penyimpanan, pemilahan, dan pengangkutan. Lalu ada fungsi penunjang, merupakan fungsi yang berkaitan dengan upaya memberi fasilitas kepada fungsi-fungsi lain agar kegiatan distribusi dapat berjalan dengan lancar. Fungsi ini meliputi pelayanan, pembelanjaan, penyebaran informasi, dan koordinasi. Ini siapa ya, Ji? Ini siapa ya? Oke, lanjut ya. Spotlightnya nggak ada. Oke. Lalu kita lanjut. Kita lanjut ke sistem distribusi. Gimana? Nah, lanjut ke sistem distribusi. Sistem distribusi ini ada beberapa, dibagi 3. Yang pertama ada distribusi langsung. Di sini di mana produsen menyalurkan hasil produksinya langsung kepada konsumen. Contohnya penjual nasi goreng, jadi dia langsung ngejual ke konsumen. Terus nelayan menjual ikan hasil tangkapan langsung kepada konsumen, jadi dia nggak melalui pasar, jadi langsung dijual ke masyarakat. Jadi dia jualnya di rumah, misalkan gitu ya. Lalu ada peternak, menjual hasil telur langsung kepada konsumen. Terus ada distribusi semi langsung, di mana penyaluran barang hasil produksi dari produsen ke konsumen melalui badan perantara atau toko milik produsen itu sendiri. Jadi dia itu punya, si produsennya itu tuh punya PT, punya perusahaan. Nah, untuk pemasarannya dia punya toko sendiri. Nah, jadi dia pemasarannya di toko dia sendiri. Contohnya, produksi sepatu atau perusahaan sepatu dijual kepada konsumen melalui toko-toko milik pabrik sepatu itu sendiri. Lalu selanjutnya, ada distribusi tidak langsung. Pada sistem ini, produsen tidak langsung menjual hasil produksinya, baik berupa benda maupun jasa kepada pemakai, melainkan melalui perantara. Contoh, petani menjual hasil pertaniannya kepada koperasi unit desa atau KUD yang membelinya dengan harga sesuai harga pasar, agar petani terlindungi dari praktek tengkulak. Praktek tengkulak ini tuh artinya tuh, jadi si tengkulak ini dia belinya itu dengan harga yang rendah banget gitu. Jadi contoh misalkan di pasaran harga beras 1 liternya itu 8.000. Nah, si petani ini ngehargain berasnya itu cuma 3.000 per liter gitu. Nah, tengkulak ini seperti itu. Terus ada saluran distribusi. Oke, pengertiannya ya, saluran distribusi ini adalah lembaga-lembaga distributor atau lembaga penyalur yang mempunyai kegiatan untuk menyalurkan atau menyampaikan barang-barang ataupun jasa-jasa dari produsen ke konsumen. Faktor yang mendorong suatu perusahaan menggunakan distributor. Yang pertama, para produsen atau perusahaan kecil dengan keuangan terbatas
tidak mampu mengembangkan organisasi penjualan langsung. Jadi dia minim biaya. Dia nggak punya biaya lebih untuk melakukan kegiatan promosi. Itu kan biasanya kalau perusahaan-perusahaan besar itu kan suka promosinya di iklan ya. Entah di iklan, atau bikin flyer, atau bikin brosur gitu kan. Nah, kalau si produsen kecil ini biasanya dia nggak punya modal untuk itu. Jadi, ya udah dia taruh aja di agen. Ya, nanti agen yang ngejual ke konsumen gitu. Oke, terus para distributor nampaknya lebih efektif dalam penjualan partai besar karena skala operasi mereka dengan pengecer dan keahlian khususnya. Nah, si distributor ini kan dia ini agen. Kalau agen itu kan berarti dia ngejualnya ini nggak cuma satu jenis barang. Pasti banyak macam-macamnya kayak sampo, sabun, jajanan, ya kan? Nggak mungkin dia cuma jual sampo atau sabun doang. Dan sampo itu pun juga banyak jenis-jenisnya. Sabun juga sama. Nah, jadi si distributor ini tuh kalau dia ngejual lebih banyak macam-macamnya, ketika ada pengecer atau konsumen yang beli, si pembelinya ini pun dia bisa memilih barang-barang dengan jenis-jenis yang lain gitu. Jadi daya tarik atau daya beli masyarakatnya jadi lebih tinggi dibandingkan dengan distributor atau agen yang hanya menjual satu jenis barang. Oke, terus selanjutnya, para pengusaha pabrik yang cukup modal lebih senang menggunakan dana mereka untuk ekspansi daripada untuk melakukan kegiatan promosi. Nah, ini dia. Pengusaha besar aja, perusahaan besar aja banyak yang males melakukan promosi. Jadi dia lebih suka uangnya itu tuh dipakai untuk kegiatan lain, kayak untuk diputar lagi buat modal. Jadi daripada buat promosi, mendingan diputar lagi buat modal. Nah, makanya di sini fungsi distributor adalah untuk menyalurkan barang yang dihasilkan dari si perusahaan tersebut. Selanjutnya, pengecer yang menjual banyak lebih senang membeli macam-macam barang dari seorang grosir daripada membeli langsung dari masing-masing pabriknya. Nah, ini sama kayak yang tadi ya. Jadi pengecer itu tuh kalau misalkan dia beli langsung ke satu toko, misalkan kamu datang ke satu agen. Di agen itu tuh macam-macam, ada jajanan, ada sampo, ada sabun segala macam, ya kan? Kamu masuk ke situ dan nemuin semuanya. Tapi kalau misalkan kamu masuk ke agen yang lainnya, kan si agen itu cuma jual sampo doang. Berarti kalau mau beli sabun mesti ke toko lain, mau beli jajanan ke toko lain, itu kan ribet, ya kan? Jadi lebih gampang masuk ke satu toko yang lengkap semuanya ada. Gitu. Oke, selanjutnya. Fungsi saluran distribusi. Oke. Fungsi utama saluran distribusi menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Maka perusahaan dalam melaksanakan dan menentukan saluran distribusi harus melakukan pertimbangan yang baik. Adapun fungsi-fungsi saluran distribusi antara lain yang pertama adalah information, yaitu mengumpulkan informasi penting tentang konsumen dan pesaing untuk merencanakan dan membuat pertukaran. Lalu ada promotion, yaitu pengembangan dan penyebaran komunikasi persuasif tentang produk yang ditawarkan. Terus ada ordering, yaitu pihak distributor memesan barang kepada perusahaan. Lalu ada negotiation, yaitu mencoba untuk menyepakati harga dan syarat-syarat lain
sehingga memungkinkan perpindahan pemilikan. Lalu ada payment, yaitu pembeli membayar tagihan kepada penjual melalui bank atau lembaga keuangan lainnya. Terus juga ada title, yaitu perpindahan kepemilikan barang dari suatu organisasi atau orang kepada organisasi atau orang lain. Lalu ada physical possession, yaitu mengangkut dan menyimpan barang-barang dari bahan mentah hingga barang jadi dan akhirnya sampai ke konsumen akhir. Lalu ada finance, yaitu meminta dan memanfaatkan dana untuk biaya-biaya dalam pekerjaan saluran distribusi. Dan yang terakhir ada risk taking, yaitu menanggung risiko sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan saluran distribusi. Nah, di sini juga ada macam-macam saluran distribusi. Ada dari produsen ke konsumen. Pertama dari produsen ke konsumen. Bentuk saluran distribusi ini merupakan yang paling pendek dan sederhana karena tanpa menggunakan perantara. Produsen dapat menjual barang yang dihasilkannya melalui pos atau langsung mendatangi rumah konsumen. Oleh karena itu, saluran ini disebut saluran distribusi langsung. Lalu ada dari produsen, pengecer, baru konsumen. Produsen hanya melayani penjualan dalam jumlah besar kepada pedagang besar saja. Jadi dia hanya ngejualnya tuh ke agen, tidak menjual kepada pengecer. Pembelian oleh pengecer dilayani oleh pedagang besar dan pembelian oleh konsumen dilayani oleh pengecer saja. Jadi dari PT ke agen, dari agen ke toko atau warung kecil ya, baru ke konsumen. Seperti itu. Terus ada produsen, pedagang besar, pengecer, konsumen. Nah, saluran distribusi ini banyak digunakan oleh produsen dan dinamakan saluran distribusi tradisional. Di sini, produsen hanya melayani penjualan dalam jumlah besar kepada pedagang besar saja, tidak menjual kepada pengecer. Pembelian oleh pengecer dilayani oleh pedagang besar, dan pembelian oleh konsumen dilayani oleh pengecer saja. Lalu di sini juga ada produsen, agen, pengecer, konsumen. Di sini, produsen memilih agen sebagai penyalurnya. Ia menjalankan kegiatan perdagangan besar dalam saluran distribusi yang ada. Saluran penjualannya terutama ditujukan kepada para pengecer besar. Lalu ada produsen, agen, pedagang besar, pengecer, konsumen. Dalam saluran distribusi, produsen sering menggunakan agen sebagai perantara untuk menyalurkan barangnya kepada pedagang besar yang kemudian menjualnya kepada toko-toko kecil. Agen yang terlihat dalam saluran distribusi ini terutama agen penjualan. Terus di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi saluran distribusi. Pertama, ada pasar.
semakin banyak pasar yang tersedia untuk penjualan barang, maka semakin besar peranan kegiatan distribusi. Jadi kalau pasarnya sedikit, kegiatan distribusinya juga terbatas. Misalkan PT-nya banyak, PT banyak, dengan pasarnya cuma satu. Nah, si pasar ini perannya kecil lagi. Udah itu kan si pasar ini over order ya, jadi terlalu banyak menerima dari PT-PT besar. Udah pasarnya kecil, yang belinya banyak, udah pedagang di pasar itu keteteran. Gitu. Oke, terus ada barang. Barang yang akan diproduksi perlu dipertimbangkan dengan selera masyarakat, terus juga keterjangkauan harga, mutu barang, serta kecepatan dan keamanan distribusi. Lalu perusahaan. Perusahaan dituntut untuk mengetahui keinginan konsumen, sehingga distribusi perlu dipersiapkan. Lalu ada kebiasaan dalam membeli. Kebiasaan dalam membeli ini perlu dipertimbangkan mengenai distribusi untuk menjaga keamanan dan kebutuhan barang. Oke. Terus di sini juga ada manfaat distribusi bagi konsumen. Yang pertama, dapat memenuhi kebutuhan dengan mudah. Kedua, mengetahui perkembangan produk baru. Ketiga, memiliki banyak pilihan mengenai kebutuhan. Keempat, dapat membandingkan harga produk satu dan yang lainnya. Jadi dia bisa membedakan mana yang mahal, mana yang murah, gitu. Lalu di sini juga ada manfaat distribusi bagi distributor. Pertama, membuka lapangan kerja baru. Jadi semakin banyak agen distribusinya, semakin banyak pedagang besarnya, maka peluang membuka lapangan pekerjaan baru menjadi lebih banyak. Jadi dia membuka lowongan pekerja baru. Jadi ini juga bertujuan untuk mengurangi pengangguran. Lalu ada menciptakan keuntungan bagi distributor melalui jasa distribusi. Jadi kalau ada jasa distribusi, si distributor ini tuh nggak perlu capek-capek menyalurkan barangnya langsung ke konsumen. Jadi waktu yang dia gunakan itu jadi lebih efisien, jadi lebih singkat. Tuh. Waktu yang dia gunakan singkat, sehingga dia bisa gunakan waktu yang tersisa itu untuk melakukan kegiatan yang lain. Gitu. Oke guys, sampai di sini ada yang ditanyakan nggak? Nggak ada ya? Oke.